Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gonam Tech. Pada kesempatan kali ini kita bakalan coba ngopi dulu lagi, ngomongin kompi jadul. Biar jadul tetap powerful. Di sini kita bakal di ngopi dulu kita bakal ngebahas komponen-komponen jadul seperti prosesor, VGA card dan lain-lain ya yang masih bisa kita bahas dan masih bisa dipertimbangkan di tahun 2020 ini. Disclaimer dulu nih ya, kalau ngopi dulu ini kita nggak punya prosesornya atau mungkin nanti VGA cardnya, dan kita juga nggak bisa bikin, maksudnya nggak memproduksi game test sendiri. Jadi kita bakal nyari di YouTube yang kira-kira relevan untuk kalian. Jadi bagi kalian yang emang kayak ngomong gini apa namanya, kalau nggak ada barangnya, habis itu game testnya nggak dari sendiri, kayaknya nggak asik nih. Kalian bisa close video ini karena video ini kita bakalan lebih ke ngebahas ya. Ngopi dulu itu kita kan ngomongin atau ngobrol kompi jadul. Jadi kita ngobrol apakah ini masih relevan di tahun ini atau beberapa tahun ke depan. Ya mungkin itu kali ya poin plusnya dari prosesor jadul ini dan kekurangannya dari prosesor jadul ini. Pokoknya di akhir kita akan memberikan kesimpulan buat kalian tentang apa yang udah kita bahas. Oke, sekarang kita bakalan bahas Core i3 2120. Core i3 generasi kedua dengan kode name Sandy Bridge. Semua udah tahu ya apa itu Core i3. Apalagi ini udah jadul banget, jadi kayaknya kalian tuh udah pada tahu semua apa itu Core i3. Langsung aja kita bahas di sini. Kalau si Core i3 ini dirilis tahun 2011, berarti udah kira-kira 9 tahunan ya. 9 tahun kan? 9 tahun dari saat video ini dibuat, dan jarak ke si i3 2120 ini dirilis. Litografinya masih 32 nanometer ya, masih keluarga Sandy Bridge ya. Masih lumayan sih, masih lumayan besar. Dia memakai motherboard socket LGA 1155. Kalian udah pada tahu kayaknya ya. Di sini langsung kita ke spesifikasinya aja. Kalau si Core i3 2120 ini memiliki dual core dan 4 thread nih, berarti ini udah hyper threading ya, walaupun cuma dual core. Dengan base clocknya itu 3,3 GHz dan TDP-nya yang lumayan rendah ya, karena emang ini kayak buat kalian yang emang kere-hore dan emang pengen punya komputer dengan TDP yang lumayan rendah, yaitu TDP-nya 65 watt saja. Jadi buat kalian yang emang kayaknya mau punya PC murah buat mengerjakan kantor doang atau mungkin game-game ringan, kalian bisa memilih prosesor ini. Tapi nanti kita bakal lihat performa di game, kayaknya bisa dipertimbangkan juga untuk bermain game lumayan terbaru ya. Kalau menurut Ane ini prosesor ini udah, walaupun dia 2 core dan 4 thread, tapi prosesor ini menurut Ane udah bisa ngalahin Core 2 kuat berapapun serinya, atau mungkin Intel Xeon LGA 775. Ini pribadi gue, karena emang gue lihat ya memang seperti itu kenyataannya. Jadi ini si Core i3 2120 ini udah support 32 GB RAM, tergantung dari motherboard kalian supportnya berapa. RAM DDR3 1333 MHz dan support dual channel ya. Dan ini juga udah punya Intel HD graphic, yang dimana berarti kalian bisa menggunakan prosesor ini tanpa menggunakan discrete GPU atau VGA card eksternal. Jadi buat kalian yang emang pengen buat menggunakan kantor ringan-ringan aja, ini bisa lah jadi pertimbangan kalian untuk dibeli gitu. Oke, karena kita udah ngomongin ya spesifikasinya, langsung aja kita cek harganya. Untuk harga yang ditawarkan di sini kita coba matok di toko ijo aja. Si Core i3 2120 ini bisa kalian dapatkan dengan harga termurah itu Rp120.000 ya, Rp120.000 harga termurah. Ini sih kalau dibandingin sama Core 2 Quad, kalian bisa membandingin dengan harga yang mirip-mirip ya, mungkin beda Rp20.000 doang. Si Core 2 Quad Q6600 dengan i3 2120 ini. Cuma kalau gua pribadi suruh milih antara
i3 ini sama core kuat apapun itu, gue lebih milih i3 ini karena emang lebih baru. Itu udah nggak bisa diganggu gugat lagi. Oke, di sini kita bisa lihat harganya 120, ada yang 170, ada yang 140, tapi intinya kalian bisa mendapatkan harga terendah itu 120. Kalau ada yang murah, ngapain cari yang mahal? Udah gitu aja. Mudah kan? Di sini ada 128, 126. Ya, beda-beda dikit lah, ini 120.000. Ini bahkan 113.000 ya. Tergantung kalian pintar-pintar nyari. Untuk di harga sih segini menurut gua ya udah lumayan sih, lumayan mantep. Biar nanti mungkin kedepannya kalau gua bikin simulasi PC budget, gua bakal coba pakai prosesor ini. Oke, itu dia harganya 120.000 di harga terendah. Kayaknya nggak abdul lah kalau kita nggak nyobain si Core i3 2120 ini untuk nyobain beberapa game mungkin. Sekarang kita bakal coba sandingkan si Core i3 2120 ini dengan GTX 1050 Ti di game Apex ya, dengan RAM 8 GB. Di sini kita bisa lihat kalau si Core i3-nya itu bisa mendapatkan performa yang lumayan ya, dan ini kayaknya disandingkan dengan GTX 1050 Ti 4 GB, dua-duanya bekerja secara maksimal lagi ya. Kita bisa melihat di sini kita bisa mendapatkan 61 fps di resolusi 768p settingan low. Di sini juga kita bisa melihat kalau si RAM, kalau kalian punya 8 GB RAM, kalian bisa memainkan game Apex ini dengan aman di resolusi yang tadi sudah pernah sebutkan dan settingan low. Karena di sini RAM hanya digunakan sampai 5 GB saja. Berarti kalau kalian punya 8 GB, kalian masih punya space untuk RAM kalian. Jadi udah masih lumayan lega ya. FPS yang diberikan juga lumayan playable, menimbang emang 60. Kebanyakan dari kita memiliki monitor itu di 60 fps, dan di sini kita bisa mendapatkan 73 fps. Di atas 60 lah, pada umumnya di atas 60. Di sini bisa mendapatkan fps yang ya di atas dari itu. Jadi kalian bisa memainkan game yang kalian inginkan secara ringan ya, playable. Oke, game yang selanjutnya adalah GTA 5 dengan resolusi 1080p di settingan very high ya. Di sini kita bisa mendapatkan FPS yang lumayan tinggi sih, cukup tinggi. Oke, di sini kita menyandingkan si i3 2120 ini dengan GTX 1050 Ti 4 GB dengan RAM 8 GB. Di sini kita bisa melihat kalau kita bisa mendapatkan FPS yang lumayan playable di 40 sampai 50-an FPS. Pekerjaan utilitas si CPU dan GPU-nya juga seimbang ya, nggak ada yang bottleneck antara dua prosesor ini. Jadi kalau kalian memiliki i3 1050 Ti, kayaknya kalian juga bakal aman kalau kalian memainkan GTA 5 game yang nggak mati-mati ini dengan GTX 1050 Ti. Dan jika kalian memakai RAM 8 GB, kalian juga bisa mendapatkan performa yang mungkin identik dengan apa yang kita dapatkan di sini di video ini, karena memang di GTA 5 ini hanya memakan 6 GB RAM, sedangkan kalau kalian punya 8 GB, kayaknya kalian masih bisa sedikit lega RAM kalian itu. Ya, untuk prosesor yang mengingat kalau prosesor ini punya hanya dual core, walaupun dia sudah memiliki 4 thread, tapi ini udah lumayan bagus banget sih, karena pertimbangan gua ini udah lumayan pas untuk dimainkan untuk bermain beberapa game. Oke, game selanjutnya adalah game tembak-tembakan Battle Royale Fortnite ya. Di sini kita bisa mendapatkan FPS yang sangat playable di atas 100 FPS. Dan RAM yang terpakai hanya 5 GB saat kita menyandingkan si i3 2120 ini dengan GTX 1050 Ti 4 GB. Di sini juga kita bisa melihat kalau si CPU-nya agak sedikit terasa mentok ya, stuck di 90 fps, karena berarti di game ini
agak terlihat sedikit ada bottleneck karena kan bottleneck nggak melulu tentang VGA card dan apa namanya VGA card tertentu dan CPU tertentu. Tapi overall walaupun di sini terlihat seperti bottleneck, tapi di beberapa game sebelumnya kita bisa melihat kalau dua-duanya bekerja secara maksimal, berarti emang hanya di game ini saja. Walaupun di sini terlihat bottleneck, tapi kalian juga tetap bisa mendapatkan resolusi apa namanya mendapatkan FPS yang playable di resolusi 1080p dengan settingan custom ya, beberapa ditaruh di low dan beberapa ditaruh di high. Tapi lebih identik ke low ya kayaknya ini. Karena di game kompetitif kita harus memprioritaskan FPS yang didapatkan karena biar bisa mendapatkan FPS yang tinggi. Untuk game selanjutnya adalah Assassin's Creed Origins dengan resolusi 1080p di settingan custom, beberapa ditaruh di medium dan beberapa ditaruh di very high dan high. Di sini kita bisa mendapatkan FPS 40-an FPS ya, karena emang notabene-nya kebanyakan game Ubisoft itu agak berat. Di sini kita bisa melihat kalau si GTX 1050 Ti-nya malah yang bekerja lebih maksimal daripada CPU-nya. Walaupun tadi game sebelumnya kita lihat di Fortnite kalau terlihat seperti bottleneck-nya berada di i3 2120, tapi kalau di sini kita bisa lihat si GTX 1050 Ti-nya bekerjanya sampai 99% terus, sedangkan si CPU-nya bekerjanya ya walaupun kadang 90% tapi dia kadang turun ke 70% ke 60%. Dengan RAM 8GB kalian bisa memainkan game ini yang sedikit playable ya, karena game ini memang bukan game tembak-tembakan, jadi bisa terlihat semua pergerakannya. Bukan game FPS first person shooter, jadi ya masih bisa lah kalian mainkan walaupun hanya mendapatkan 30 FPS di komputer kalian. Di sini juga kita bisa melihat FPS-nya sedikit stabil di 30 FPS ya. Lagi-lagi buat aneh 30 FPS-an itu ya lumayan playable sih. Walaupun terkadang saat kalian memainkan game ini terlihat sedikit beberapa stuttering dan FPS drop ya, wajar lah karena kalian memainkan game tahun 2017 ya kalau nggak salah, dengan prosesor yang rilis beberapa tahun lalu, 9 tahun lalu ya. Jadi emang harusnya sih agak wajar aja gitu kalau kalian melihat beberapa FPS drop di game ini. Oke, game selanjutnya adalah PUBG Steam. Ya, game yang main berat sih, game Battle Royale. Ya yang pasti kalian udah tahu lah ini PUBG gimana. Saat kita menyandingkan si Core i3 2120 ini dengan GTX 1050 Ti, kalian bisa mendapatkan FPS yang untuk saat ini terbilang mungkin saat turun nanti ada beberapa FPS drop stabil ya di atas 60 FPS. Tapi kalian walaupun memakai resolusi 1080p, di sini kalian harus menggunakan preset yang very low. Sebenarnya custom, cuma saat dilihat tadi emang banyaknya very low. Jadi ya kembali lagi karena ini game tembak-tembakan, kalau kalian FPS-nya itu drop atau mungkin ada beberapa stuttering, itu akan menjadi masalah buat kalian dan itu mungkin bisa membuat kalian kalah saat permainan. Di sini kita bisa melihat langsung FPS-nya turun ke 20-an FPS ke 30-an FPS saat terjun payung. Di sini kita si GTX 1050 Ti terlihat masih bekerja santai ya. Sedangkan si i3 2120-nya ini terlihat emang udah bekerja agak maksimal ya, sedikit maksimal. Untuk FPS yang didapatkan kalian bisa nilai sendiri sekitar 40-an sampai 50-an FPS saat kalian berada di dalam ruangan, dan saat kalian keluar ruangan itu FPS-nya langsung drop ke 20 mungkin sampai 20-30-an FPS. RAM yang digunakan di sini sama 8 GB. Jadi kalau kalian memang punya RAM 8 GB dan prosesor ini dan kalian ingin merencanakan untuk membeli GTX 1050 Ti ya mungkin performa yang kalian dapatkan itu identik seperti ini, tidak jauh-jauh. Tapi sih sebenarnya gue lebih saranin kalau emang kalian ini ingin mendapatkan FPS yang lebih playable, kayaknya kalian harus turunkan resolusi kalian dari 1080p Full HD ke
720p ya, biar FPS-nya asik gitu dilihat. Ya, oke, itu dia pembahasan kita tentang Core i3 2120, prosesor LGA 1155 yang menurut gue itu ya lumayan sih di harganya yang cuma 120.000. Jadi kesimpulannya, apakah Core i3 2120 ini masih relevan atau masih bisa dipakai di 2020? Jawabannya tergantung, ya. Jawabannya tergantung dari penggunaan kalian. Cuma kalau kalian ingin menggunakan si i3 2120 ini untuk bermain game, kayaknya untuk bermain game di 1080p itu kurang disarankan. Jadi kalian harus menurunkan resolusi game kalian agar kalian bisa mendapatkan FPS yang lebih playable ke 720p atau HD. Dan juga ya intinya kalau kalian emang pengen beli prosesor ini, pertimbangannya cuma itu doang sih. Walaupun dia cuma 2 core dan 8 thread, tapi dibandingin sama core 2 quad ini masih menurut gua masih lebih unggul menimbang performanya. Kalau dibandingin face to face itu kayak emang udah menang si Core i3 2120 ini, dan TDP-nya yang terbilang rendah ya, 65 watt. Sedangkan kebanyakan prosesor LGA 775 itu wattnya sangat tinggi. Atau mungkin si socket 1155 sendiri prosesornya banyak yang TDP-nya tinggi di 90-an watt. Sedangkan ini ya hemat ya. Kesimpulannya, apakah ini bagus untuk bermain game? Ya tergantung. Ini bagus untuk bermain game di 720p, sedangkan tidak direkomendasikan untuk kalian yang bermain di 1080p walaupun kalian memakai preset very low. Apakah ini bagus untuk editing dan video editing dan rendering? Menurut gua sih enggak, karena emang editing dan rendering itu kayaknya lebih ke CPU bound, sedangkan ini cuma memiliki 2 core dan 4 thread. Tapi kalau kalian cuma editingnya ringan-ringan aja gitu kan, mungkin editing video-video 720p cuma cut video doang, ini mungkin masih bisa digunakan, masih bisa diandalkan. Cuma buat kalian yang emang editingnya itu, karena definisi editing itu luas ya. Ada yang mungkin kayak transisinya tuh edan gitu, ada yang cuma cut doang. Cuma kalau buat kalian yang emang bikin videonya cuma cut doang, ini prosesor masih oke lah. Oke, terakhir ya, buat kalian yang emang pengen build PC untuk penggunaan sedikit kantor tanpa nggak neko-neko gitu kan penggunaannya apa-apa, tapi budgetnya terbatas, prosesor i3 2120 ini kayaknya udah menjadi jawaban yang paling terang buat kalian ya. Mungkin terangkanlah gitu, ini udah paling terang buat kalian karena emang murah dan hemat daya dan lumayan bertenaga. Tapi mungkin kalau kalian membeli prosesor ini, kendalanya satu, saat kalian membeli prosesor ini kalian bakalan susah untuk menjualnya, karena ya prosesor jadul itu memang kebanyakan agak sulit untuk dijual. Oke, itu dia pembahasan kita tentang Core i3 2120. Kalau kalian punya pendapat sendiri tentang prosesor ini, atau mungkin kalian rasa, waduh prosesor ini gak asik, gak keren, gak mantep gitu kan, kalian bisa tinggalkan komen kalian di kolom komentar biar bisa kita bahas dan mungkin menjadi bahan pembicaraan buat teman-teman Gonam Tech yang lain. Dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu apa itu Core i3 2120 dan kenapa harus beli dan kenapa tidak harus beli. Oke, terima kasih sudah menonton Gonam Tech. See you next time. Wassalam.